kami, yaitu untuk hanya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semua Tuhan, ibadah sore hari ini dari awal sampai akhir Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan.
Melebihi segalanya.
semua Tuhan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus urapi kami lebih lagi, bawa kami masuk dalam keintiman lebih lagi. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk masuk lebih lagi di dalam hadiratnya. Alami pribadinya, alami kasihnya. Kiara baras sikini, kiara baras sikini.
kami terima dengan sangat kuat mujizat, keajaiban, bahkan favor-Mu terjadi atas kami ya Bapa. Karena Tuhan, Engkau yang berfirman, Engkau yang menjamin semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari berbicara Tuhan sore ini buat siap kami. Tuhan, tambah hikmat, pengurapan kewahyuan-Mu, dan biarlah Tuhan apa yang kerinduan isi hati-Mu, geloramu benar-benar Tuhan dicurahkan atas setiap kami pada sore hari ini. Kami mau terima Tuhan dan bawa kami masuk dalam geloramu, masuk dalam revival-Mu, masuk Tuhan dalam setiap keajaiban demi keajaiban. Kami percaya Tuhan, Engkau menetapkan kami menjadi orang-orang yang mengambil kemenangan besar. Yes, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang siap terima mujizat besar katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih, Tuhan hadir di setiap pujian tadi yang saudara naikkan. Dia hadir dan berkata bahwa aku berjanji bersumpah atas tempat setiap hidup mereka. Saudara, kita perlu hari-hari ini mendengar dan meresponi apapun yang Tuhan berbicara di hati kita. Saudara, tema firman Tuhan sore hari tentang pemburu Tuhan. Pemburu Tuhan. Kenapa kita harus menjadi pemburu-pemburu Tuhan, saudara? Supaya kita menjadi pribadi yang dilepaskan, keluar dari setiap kutuk perbudakan, dan mendapatkan setiap kemerdekaan sejati, bahkan plus dari kemerdekaan. Amin. Sebab itu saudara terkasih, jangan memburu pekerjaan Tuhan, jangan memburu berkat Tuhan, jangan memburu karunia Tuhan, tapi buru pribadi Tuhan dalam hidupmu. Saudara, di dalam kehidupan ini seringkali tanpa kita sadar, iblis berusaha mengalihkan setiap fokus-fokus yang menjadi prioritas kita. Salah satunya saudara, untuk mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam. Saudara, banyak orang sudah kehilangan arah tujuan, sudah kehilangan prioritas yang terpenting di dalam Tuhan, yaitu apa? Bergaul dengan pribadinya. Saudara, sejujurnya hari ini saya kurang sehat Bu. Kan dari KKR terus saudara nggak berhenti. Ya, kemarin atau tadi itu, saya lupa kemana tuh tadi saya bilang sama Maria gini, Ci, bilang sama bisa nggak mami cuman khotbah? Gak bisa, sudah request nih, request. Ya sudahlah, Tuhan beri saya kemampuan. Saudara, saya cuma di sini tahu satu paket saudara. Di mana-mana nggak ada satu paket, cuma di sini. Makanya, aduh, ya begitulah, nikmati saja saudara ya. Oke, kita akan baca sama-sama di Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat yang ke-37. Biasanya kita kan penyembahan dulu ya Bu ya. Ini langsung Tuhan pada to the point-nya Bu. Jadi kalau Tuhan sudah yang di poinnya, mengertilah saudara ya. Jangan bertele-tele, nangkap sesuatu. Oke? Yuk, Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi. Sampai di sini dulu saudara. Ketika perempuan ini, siapa perempuan ini saudara? Perempuan yang terkenal sebagai perempuan berdosa. Artinya gini, ini sudah nggak mungkin punya harapan. Manusia yang nggak mungkin punya harapan saudara. Tapi ketika dia mendengar ada Yesus di rumah orang Farisi itu, maka dia punya keputusan untuk apa? Datang kepada Yesus. Dan bukan cuma sekedar datang, tapi dikatakan dia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi kalau datang kepada Tuhan itu jangan nggak bawa apa-apa saudara. Ya, alasan nanti Bu, saya tuh nggak pernah pegang tunai begitu persembahan. Nanti ya saya tete ya. Sekarang tuannya saudara, persembahan aja ditransfer. Aduh, semuanya saudara ya, itu gak alkitabiah loh. Kalau datang ke rumah Tuhan ya bawa persembahan loh saudara. Jangan nanti aja saya transfer. Ya kalau transfer kalau lupa.
Yang lebih fatal lagi, kalau melupakan diri. Diingatkan sama Roh Kudus, kamu tadi belum persembahan. Ya nanti kan masih ada minggu lagi, masalah. Bulan depan juga masih ada. Tenang aja Roh Kudus. Loh, celaka saudara. Ya, jadi saudara kasih, wanita ini membawa sebuah puli-puli pualam berisi minyak wangi. Artinya dia sadar dia orang berdosa. Dan dia berusaha datang kepada Yesus. Dan saudara, kalau saudara baca ceritanya dari awal, ini nggak mudah loh saudara. Bahkan saudara dia ini ada di rumah orang-orang Farisi. Jadi kalau wanita berdosa datang ke rumah Farisi, itu sesuatu yang nggak mungkin sebetulnya. Untuk masuk menerobos tuh nggak mungkin. Pelacur ini sama dengan orang yang sakit pendarahan kenajisannya. Jadi ukurannya seperti saudara. Jadi nggak mungkin. Tapi saudara, wanita ini punya tekad yang luar biasa. Dengan keputusannya, apapun itu mau dihalangi seperti apa, pokoknya aku cari Tuhan, aku harus cari Tuhan Yesus. Sampai ujungnya dia datang dan berdiri di belakang dekat kaki Yesus. Saudara, di dalam ketahuan dirinya, saudara, tahu dirinya ini, dia nggak berani menghadap wajahnya Tuhan karena dia sadar dia ini orang berdosa. Dia ada di belakangnya, di dekat kakinya. Dan setelah itu apa? Dia berlutut saudara. Dan sejak itu dia menangis. Diceritakan dia menangis sampai membasahi kaki Yesus. Saudara pernah nggak ketemu orang yang nangis di kaki siapa orang tuanya, atau siapa musuhnya, siapa lah, sampai kakinya basah-sah? Pernah nggak? Pernah nggak? Ada manusia hidup di sini? Pasti nggak pernah kan? Ini dikatakan sampai membasahi kaki Yesus. Dan belum cukup sampai di situ saudara. Ketika kaki Yesus sudah sampai basah, dia apa? Mengusap dengan rambutnya. Saudara, air mata yang sampai membasahi kaki Yesus itu bicara pertobatan yang totalitas. Pertobatan yang gak kumat-kumatan. Pada umumnya seperti orang, sebentar tobat, sebentar kumat, tobat, kumat, terus gitu saudara. Tapi kalau ini enggak, benar-benar totalis, aku bertobat Tuhan. Dia lepaskan semua saudara ya. Penyesalan, pertobatannya, air mata itu melambangkan semua energi. Penyesalan, dosa dan pertobatan dikeluarkan, dilepaskan sampai ujungnya membasahi kaki Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa enggak tangan Yesus aja? Dia nangis di tangan Yesus. Kenapa di kaki? Saudara, perempuan ini luar biasa. Dia bukan sekedar punya keinginan bertobat, tapi pertobatannya totalitas. Pertama saudara, dia punya tekad keberanian untuk menerobos sesuatu yang tidak mungkin. Apa itu? Ada di kalangan orang-orang Farisi. Itu sangat tidak mungkin saudara. Bahkan saudara, salah satu mereka berkata gini, kalau dia ini nabi, kalau dia ini Mesias, kalau dia ini Tuhan, dia pasti tahu siapa perempuan ini. Saudara terkasih, artinya gini loh, orang-orang Farisi menganggap bahwa kok Yesus sampai dipegang orang yang berdosa, yang najis ya, dan dia diam saja. Saudara, ini melambangkan bahwa Tuhan itu nggak peduli seberapa bobroknya kita, dosanya kita, kelemahannya kita. Yang penting kamu meletakkan sungguh-sungguh pertobatanmu. Bahkan dia membiarkan kakinya saudara sampai basah. Saudara, itu bicara pengakuan bahwa Tuhan, saya sungguh-sungguh bertobat. Dan saudara terkasih, ketika dia mengusapkan dengan rambutnya, bicara ketika aku sudah berjumpa Tuhan, aku meletakkan semua pertobatanku, bahkan kehormatanku pun tidak ada nilainya. Sehingga apa? Dia usapkan dengan rambutnya. Itu bicara kehormatan, mahkota saudara. Berapa banyak anak Tuhan bahkan sudah melayani Tuhan, tapi gengsinya masih setebal tembok Yeriko. Keangkuhannya, waduh, no limit. Ini serius saudara. Rambut ini bicara mahkota, kebanggaan, kehormatan, harga diri. Saudara, sebetulnya ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah nggak punya itu saudara. Di hadapan Tuhan, di
di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan dunia bagaimana? Harga kita seperti apa? Harganya Kristus yang tak ternilai, yang sangat mulia. Bahkan dunia nggak bisa beli kita. Jadi kalau sampai hidup saudara masih banyak kompromi, ya saudara tidak mengerti nilai itu. Saudara dikatakan sampai dia mengusap dengan rambutnya, bicara dengan meletakkan Tuhan. Tidak ada lagi yang menjadi kesukaanku, kehormatanku, harga diriku semuanya sudah kuletakkan di kakimu. Bahkan berkata, aku sudah tidak punya pilihan lain selain mengikuti jejakmu. Karena kepala ini bicara pikiran, mata, telinga kita, mulut kita, semua kita letakkan dalam kendali Tuhan. Ini arti pertobatan seorang wanita yang berdosa ini, saudara. Nggak lagi mikir maunya dia, nggak lagi dengar-dengar yang nggak penting, saudara. Nggak lagi ngomong sembarangan. Semuanya yang di kepala ini bicara semua sudah diletakkan menjadi otoritas Tuhan. Saudara, semenjak dari itu wanita ini benar-benar diubahkan. Dan sebelum cukup sampai di situ, saudara, dikatakan dia ini juga menyeka, ya, menyeka dengan air mata. Air mata itu, saudara, bicara semua yang di dalam tentang gelora, kesedihan, semuanya yang berkecimpung, yang intinya apapun yang kurasakan. Bahkan saudara, ketika dia melepaskannya dengan air mata, menyekanya dengan air mata, dia akan berkata, Tuhan, aku siap melepaskan dan bahkan meneteskan, bahkan mengalirkan air mataku, bukan lagi karena dosaku, tapi karena cinta, karena mencintaimu Tuhan. Saudara, berapa banyak sampai hari ini kita menangis bukan karena kita mencintai Tuhan, tapi kita menangis meratap cuma karena masalah-masalah kita. Sudahkah kau menangis untuk perasaan Tuhan, kerinduan Tuhan, jiwa-jiwa? Saudara, coba tolong introspeksi diri. Air mata yang selama ini kau lepaskan itu untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Saudara, mari belajar dari perempuan ini. Bahkan dikatakan dia mencium kakinya. Kalau tadi ungkapan pertobatan totalitas, bahkan sampai ke sel-sel tubuhnya dia benar-benar bertobat, saudara. Dia lepaskan air mata. Sebetulnya di balik pertobatan juga dia sebetulnya menangis itu karena terharu. Kenapa? Tuhan gak menarik kakinya loh, saudara, dari air matanya. Bisa jatuh bilang ini, jangan kamu najis. Bisa. Tapi Tuhan membiarkan sampai istilahnya kakinya terendam dengan air mata. Dan setelah dia menyekanya dengan rambutnya, dia mencium. Tanda apa? Tuhan, aku siap mengabdikan hidupku dengan penuh cinta dan gelora. Wow. Ciuman di kaki Tuhan. Artinya apa? Aku siap mengabdi dengan pengabdian cinta yang tak terbatas. Ketika dia mencium, enggak saudara, dia menikmati sampai ke sel-sel tubuhnya. Ciuman-ciuman yang dia rasakan sampai, saudara, itu membawa dan melahirkan geloranya Tuhan mengalir dari hidupnya. Belum cukup sampai di situ, dia pecahkan buli-buli itu, dia tuangkan ke kaki Yesus. Artinya, kalaupun Tuhan, aku harus dicemarkan, aku harus mengalami penyiksaan, bahkan sesuatu yang melecehkan hidupku, biar itu menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapanmu. Nah saudara, baru saja digosipin, wah merasa nama baiknya terusik. Nama baikku ini terusik, gak boleh, harus aku bawa ke pengadilan. Wes, nama baik sudah dicemarkan ini, gak bisa. Tapi wanita ini, apapun Tuhan konsekuensi yang akan kuhadapi di dunia ini demi mencintaimu, aku siap menghadapi.
Artinya saudara, minyak wangi itu adalah harta yang terindah, terkuat. Karena saudara, pelacur ini minyak wanginya itu saudara bukan 1 hari 2 hari dia beli saudara. Pasti dia nabung saudara tiap hari sampai minyak wangi ini penuh. Karena saudara, kalau bagi bangsa Yahudi minyak wangi sebuah kebanggaan, kehormatan, dan itu sebagai harta yang sangat berarti. Dia tumpahkan lagi gini, Tuhan, nyawaku, hartaku, semuanya, totalitas untuk apa? Melakukan kehendak-Mu. Bahkan kenapa kaki saudara? Kenapa enggak tangannya? Kenapa enggak lihat wajahnya Tuhan? Artinya apa? Dia sadar diri, saya enggak punya hak Tuhan untuk lihat wajah-Mu. Aku enggak punya hak untuk protes Tuhan. Ketika aku mendapati kaki-Mu, kakiku sudah menjadi sebuah kebanggaan dan kenikmatan dan kehormatan. Saudara, pengabdian yang sejati itu bukan lihat tangan Tuhan, wajah Tuhan, tapi kakinya Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan apapun dalam hidupmu, lakukan. Jangan banyak tanya, jangan banyak protes, jangan banyak maunya. Ikuti jejak Tuhan. Saudara, mencium kakinya sebetulnya itu pusat. Saudara, kalau kepala sakit semua, apa kan sarafnya di sini, semua di sini kan saudara. Wanitanya pintar. Dia cari titik yang terendah, di situ ada saluran yang keluar dan lepas dalam hidupnya. Dan dia sengaja merendahkan dirinya sampai di kepala yang paling rendah. Supaya apa? Di kepala dan tubuhnya ini terendamlah semua perjanjian Tuhan atas hidupnya. Saudara, inilah orang-orang yang memburu Tuhan. Dia berikan hidupnya totalitas tanpa mikir. Bahkan kesukaannya, kecintaannya, kenikmatannya adalah pengabdian. Pengabdian. Buat dia pengabdian itu satu kenikmatan, satu kehormatan. Sekalipun itu tidak mudah loh saudara. Sekalipun tidak mudah. Karena apa? Dia sudah putuskan tekad hidupnya untuk apa? Untuk mencintai Tuhan. Saudara, tetapi wanita ini sejak hari itu dia benar-benar merdeka. Bukan kayak kita, merdeka! Pret! Buktinya ngasih persembahan aja masih mikir-mikir yang mana ya Tuhan, abu-abu, hijau, biru, atau yang merah Tuhan ya. Tapi yang merah jarang-jarang di dompetku Tuhan. Di dompetmu jarang tapi di tabunganmu banyak. Saudara, ini lagi momen kemerdekaan. Jangan cuma ngomong merdeka. Coba selidiki hati masing-masing. Sudah merdeka belum? Tentang keuangan, tentang sakit hati, tentang pengampunan, tentang kemurahan. Sudah merdeka belum? Kalau itu belum merdeka, sesungguhnya engkau masih terbelenggu. Apalagi engkau yang suka seringkali dan gampang sekali marah, tersinggung, sensitif, saudara. Mari punya sensitif yang rohani, jangan jasmani, saudara. Ya, saudara. Dan sejak saat itu, ayat 48 dikatakan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Semuanya yang di dalam, yang kotor, yang hitam, yang semak belukar, detik itu lepas, bebas. Wow. Saudara, itulah kenapa wanita ini bisa mendapatkan saudara kemerdekaan yang sejati, karena dia berikan semuanya untuk Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, memburu Tuhan itu bukan karena kita butuh pertolongannya, bukan karena kita sekedar pelayanan. Memburu Tuhan bukan hanya kita beribadah. Memburu Tuhan itu belajar terus mengejar, memahami, mengenali apa yang menjadi kesukaannya, seleranya, kenikmatan Tuhan. Bahkan sampai kau menyatu dengan pribadinya, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh memburu hatinya, cintanya, kerinduannya. Saudara, belajar dalam hidup ini mencintai segala sesuatu yang murni, yang di dalam.
Jangan mencintai sesuatu yang cuma semu, saudara. Kenal Tuhan sekedar kenal, pelayanan sekedar pelayanan, tapi nggak punya keintiman dengan Tuhan. Saudara, kita ini harus punya loh hubungan dengan Tuhan di setiap waktu, ngobrol dengan Tuhan di setiap waktu. Jangan habiskan waktumu dengan hal-hal yang sia-sia. Ngobrol lebih banyak sama Tuhan. Jangan bilang, iya karena ibu hamba Tuhan. Enggak. Saya bukan tiba-tiba jadi hamba Tuhan. No. Semenjak saya menikah, saudara, saya terjajah oleh Belanda. Lumayan lama, saudara. Karena semenjak menikah saya langsung di-cut, tidak boleh pelayanan. Karena inilah, karena itu. Padahal dulu awalnya berangkat dari apa? Saya memenangkan jiwanya, saudara. Begitu sudah dapat maunya, wah dibalik. Memang londo itu kurang ajar, saudara ya. Tapi itu suami saya yang dulu, sekarang udah bertobat, saudara ya. Saudara, dalam tekanan seperti itu, wah semua di stop sama suami saya. Suami saya bilang, istri tunduk dengan suami. Wah, kena kunci itu, saudara, benar-benar gembok saya, saudara. Tapi saudara, dalam proses itu saya belajar ikuti maunya Tuhan. Tuhan bilang gini, kan nggak semua, Tuhan lain, nggak semuanya pelayanan itu sifatnya di gereja. Kamu juga bisa pelayanan di rumah. Saya, gimana Tuhan cara pelayanan dulu? Udah, domba yang ada dulu, kata Tuhan. Domba yang mana? Ya suamimu itu dan mertuamu. Waduh Tuhan, ini domba-domba ajaib, saya bilang gitu. Tuhan bilang gini, kamu mau jadi maskot nggak? Iya ya Tuhan. Kalau biasanya murid itu di pelataran dulu. Loh, kalau tiba-tiba kamu di tempat yang istimewa, itu namanya maskot. Oh iya. Jadi saya belajar mengubah mindset saya. Walaupun itu tidak mudah, waduh, saudara, prosesnya mengerikan. Ya, tapi saudara, lewat maskot 2 yang ajaib ini, mengerjakan kehambaan yang sangat ajaib juga dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mengejar Tuhan lewat sebuah ketaatan, lewat segala dari perkara-perkara kecil. Ketika saya tidak boleh dan tidak bisa berbuat apapun, seperti waduh karantina ilahi, saudara. Yang tadinya bebas mau kemana mau, wah saudara, saya ini dari SD kelas berapa ya? SMP kelas 1. Saya ini waktu mau kemana sering ke Bali sendiri. Saya ini terlalu mandiri jadi orang, saudara. Begitu masuk perangkap Belanda, waduh, Tuhan nggak terima kayaknya. Minta maaf ya Tuhan. Saudara, saya kadang suka ngomong sama suami saya, Pipi, untung ya aku nggak zaman seperti Indonesia dijajah Belanda. Suami saya ini kan ada turunan Belandanya, ada Manadonya, ada Chinese-nya, pokoknya gaduh-gaduh, saudara. Ya, singkat cerita, saudara, saya ngomong gini sama suami saya gini, Pi, saya bilang, lah saya ini kan, kamu kenal saya kan dari pelayanan toh, Pi. Masa saya nggak usah, pokoknya istri tunduk sama suami. Aku mau lihat kamu seberapa kamu mencintai Tuhan. Duh gitu, saudara. Wah pokoknya dipelintir semua. Seberapa kamu mencintai Tuhan, berarti kamu taat dengan firman-Nya. Ya sudahlah, Roma 8:28. Saudara, mulai dari situ saya bilang, Tuhan, saya mau ngerjain apa? Saudara, saya benar-benar yang namanya ya mencintai suami yang berangkat tidak cinta harus menjadi cinta itu, waduh, proses, saudara ya. Tidak cinta menjadi cinta, saudara ya. Kalau cinta tambah cinta itu gampang, enggak cinta jadi cinta. Tapi Tuhan bilang, barusan ngomong, siapa bilangin cinta kayak budar kok, kata Tuhan gitu. Oh iya benar-benar. Yang merasa seperti itu bertobat, saudara. Jadi benar-benar kami tuh tadinya nggak ada rasa, tapi bagaimana ada rasa? Lah itu proses. Proses membuat saya akhirnya mengalami namanya jatuh cinta. Jadi saudara, lewat pengabdian itu akan banyak mengubahkan kita loh. Karena pengabdian itu bicara kesejatian. Ya. Tapi saudara, semakin saya tuh merendahkan diri, semakin saya menundukkan diri, suami saya semakin, saudara, mengangkat kedua tangannya begini. Nah, saudara terkasih, tapi dari situ Tuhan mengajarkan cinta dan pengabdian. Tidak boleh melihat sisi negatif dia, tapi melihat sisi yang ilahi. Anggap saja kamu sedang berurusan dengan aku, kamu mencintai aku. Beda Tuhan wajahnya, Tuhan. Rasanya ya beda, Tuhan. Nah dari situ belajar. Saudara, sampai cukuplah saudara. Kira-kira 17-20 tahun saya alami itu.
Yang namanya sampai yang tidak punya suara dengan suami itu. Iya, Pi. Apapun, iya. Apapun lukanya, iya. Iyanya tuh nggak terpaksa. Iya tuh benar-benar. Iya Tuhan, aku siap. Aku siap. Karena Tuhan berikan saya pengertian gini. Ketika kamu melakukan sesuatu yang itu baik banget, itu dupa yang harum di hadapanku. Nah itu memotivasi saya. Akhirnya saya mau. Setiap kali yang baik itu ternyata itu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan dia menikmati gini. Dan saya biarkan Tuhan untuk menikmati. Saudara, lagu Ku Mau Cinta Yesus bukan cuma ngomong ku mau cinta Yesus. Meskipun badai sini berganti, ku tetap cinta Yesus bukan cuma slogan, tapi benar-benar kehidupan yang harus kita alami secara realita. Saudara, memburu Tuhan sampai hari ini. Dan saya selalu bilang, Tuhan, kau boleh ambil apapun daripadaku, jangan ambil rohmu. Artinya apapun itu, saudara, buat saya hidup ini untuk Tuhan. Saya nggak peduli yang lain. Yang kedua, hidup ini bagaimana saya bisa mewariskan yang ilahi buat anak-anak saya. Terutama dalam hal apa? Bukan karunia talenta, kehambaan. Karakter seorang hamba itu harus saya bisa wariskan ke mereka. Makanya jadi hamba Tuhan jangan banyak maunya, satu aja maunya. Yaitu apa, saudara? Mencari perkenanannya. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Saudara, mencintai Tuhan itu sampai kau nggak punya keinginan yang lain. Ketika Tuhan tawarkan segala yang indah, yang mewah, bahkan bawa saudara ke bangsa-bangsa. Seorang mimbar ini ya menjadi saksi kalau mulut saya itu nggak benar. Ketika Tuhan bawa saya kemana, ke Rusia, ke Jepang, jujur ya, itu nggak ada apa-apanya. Tidak ada perasaan yang mantu saya bilang indah aja enggak, bagus aja enggak, saudara. Tetap saya ngomong, tidak bisa seindah bersamamu Tuhan, apapun itu. Dan ketika saya ngomong, saya nangis. Tuhan berusaha menawarkan apa saja, saudara. Bahkan satu kali ada seorang hamba Tuhan yang menawarkan sesuatu buat saya di Jakarta. Tinggalin Bu Nafi, aku kasih kamu begini-begini. Saya tetap apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Saudara, saya ini jujur ya, kalau disuruh khotbah ini sama di Papua, saya nikmati Papua loh, saudara. Walaupun saya di situ jadi kongren, jadi kuli, tapi saya nikmati. Bahkan bayangin, saudara, itu dorong kereta buat bawa batu-batu gunung itu berat sekali. Tapi saudara, setiap kali lakukan itu saya nangis sama Tuhan. Nangis itu bukan karena meratap, tapi saya rasakan dia di dalam saya. Saya bilang, Tuhan, kalau kayak gini nih loh Tuhan, lebih dari ini gak apa-apa. Yang penting aku selalu merasakan Engkau selalu ada di hatiku. Ngobrol, bahkan bukan cuma ngobrol, saudara, nyembah. Kau ku cintai
dan jadi kebanggaanku. Apapun harga yang harus ku lewati, bahkan lebih dari hina seorang hamba, ku putuskan ku tetap mencintaimu. Apapun yang terjadi, ku tidak peduli, asal ku dapat Yesus selalu di hatiku. Tak sanggup ku hidup tanpa geloramu, Tuhan. Kau segalanya yang terutama di hidupku. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku relakan semua untuk dapatkan cintamu. Hanya kau satu yang selalu ku rindukan. Engkaulah nafas yang berarti bagiku. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan menyembah dan terus dia bersaut-sautan dengan saya. Ku rasakan segala yang kau rasakan. Ku rasakan segala yang kau rasakan. Aku pun tahu dalamnya kerinduanmu. Demi untuk mencintaiku, ku dapat rasakan getar di hatimu. Saat kau menghamba bagi hatiku, dan ku cium selalu nafas keintimanmu. Aku pun jatuh cinta kepadamu. Kau sahabat sejati di dalam hidupku. Kau kekasih sejati yang ku nantikan. Lakukan semua dan nantikan ku menjemputmu di dalam malikai cintaku. Wow, berjam-jam saudara seperti itu, bersaut-sautan. Saya diam, Tuhan bersaut, nanti saya, Tuhan diam, saya bersaut. Saudara, tidak ada yang lebih indah ketika kita bersama Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan cintanya Tuhan, luar biasa. Saya memahami bagaimana Daud adalah orang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan. Karena Daud adalah pribadi yang terus belajar mengerti hatinya, perasaannya, pikirannya Tuhan. Dia belajar bagaimana cara Daud belajar. Dia senantiasa terus mau menjadi pribadi yang terus menghambakan dan menghambakan sampai di nafas terakhir. Saudara, sebetulnya dalam mencari perkenanan Tuhan itu simpel. Belajar melakukan yang Tuhan suka. Kalau saudara nggak ngerti apa bu yang Tuhan suka, yang dagingmu nggak suka, itu yang Tuhan suka. Apapun itu. Saudara, kami baru-baru ini KKR. Target kami 1000, yang datang 1000 hampir 1350 lah sudah. Dan kami baru selesai. Tuhan bilang gini, kamu bikin lagi nak di Bali tanggal 9 bulan 9. Anak saya bilang, Pak Domani,
kita baru istirahat, baru nafas, sudah dapat lagi. Saya bilang, nggak apa-apa, jalan terus seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, kami semua sudah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja secara ajaib dalam hidup kami. Bayangin, kami itu nafiri nggak banyak, 15 orang, tidak lebih dari itu, saudara. Tapi setiap kali Tuhan ingin kami lakukan sesuatu yang besar, kami cuma bilang gini, iya Tuhan, iya. Kami nggak bilang gini, Tuhan nanti duitnya gimana, Tuhan nanti siapa yang bantu, Tuhan nanti bantu. Enggak. Setiap kali Tuhan mau apa, kami selalu jawab, iya Tuhan. Saudara, justru di saat-saat pandemi seperti inilah, kita harus menjadi pribadi yang membawa dampak kemanapun kita pergi. Itu tanda-tanda kita ini adalah si pemburu-pemburu Tuhan. Karena kita selalu jadi dampak, jadi berkat. Kemanapun kita pergi, selalu imbasnya adalah orang mengalami Tuhan. Imbasnya Tuhan dimuliakan. Jangan menjadi pribadi yang cuma memburu tangannya Tuhan, memburu pertolongannya Tuhan, tapi belajar memburu hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dan hormat Tuhan Yesus, ketika wanita ini segenap segala hidupnya totalitas dia bawa, dia letakkan di kaki Tuhan. Saya ini kalau udah bicara kaki Tuhan tuh, waduh, maknanya saudara kalau mau tahu makna kaki Tuhan, aduh, itu cinta kesejatian. Ibaratnya gitu saudara, kalau saya harus taat dengan suami, sekalipun bertolak belakang dengan hati saya, tapi saya belajar memandang dia, memandang Tuhan, sehingga saya benar-benar menaruh hormat. Ini saudara, kami besok ini tanggal 17 bikin pasar murah. Suami saya agak gak setuju karena gini, ya ampun mah, baru bikin ini, baru bikin ini, sekarang bikin lagi, kayak duit dibuang-buang terus. Nah kan saya nggak boleh terus bantah ya sama suami saya, cuma gini, ya kalau Tuhan maunya gimana, gitu gimana Bapak? Saudara, udah nggak setuju. Sebetulnya beliau tuh nggak punya hak, betul nggak? Nggak punya hak. Ngomong saya ini pemimpinnya, saya kembali, loh saya punya, saya tidak boleh. Tapi nggak punya hak. Bisa saya bilang, tapi saya nggak ngeluarin kata-kata itu. Saya berhari-hari berdoa, Tuhan, lunakkan hati suamiku. Jamah Tuhan, jamah. Satu kali saya bicara lagi, Papi, kita harus lakukan itu loh Papi. Yaudah kamu usah sendiri, saya nggak mau. Gitu. Saya cuma diam aja saudara. Saya telepon RT-nya, Pak, nanti tanggal sekian kamu bikin gini. Oh iya, terima kasih, terima kasih. Saudara, saya tetap doa dan ujungnya tadi, saya sodorkan surat. Saya bisa urus sendiri tuh ke kelurahan, saya bisa. Cuman saya itu selalu Tuhan didik menghormati suami, apapun menghormati dia. Jadi saya bilang, Pi, ini Papi yang mau bawa ke RW enggak? Untuk tanda tangan dan bla-bla. Kenapa enggak kamu keren? Ya kan saya harus menghormati Papi, saya harus hargai Papi toh, gitu. Supaya apa? Supaya Papi juga di mata orang juga punya wibawa. Saya bilang gitu. Terus dia diam. Sampai tadi mau berangkat ini masih urus itu saudara. Saya telepon lagi, Pi, cepat ya, tolong diurus, ya. Saudara, artinya gini, saya punya power, saya punya kekuasaan, saya punyalah apa, otoritas apalah saudara. Tapi saya tidak pernah lakukan itu. Saya tidak pernah melakukan atau memanfaatkan apa yang menjadi otoritas saya dengan sembarangan. Kenapa saudara? Sekali lagi, saya terus harus melatih diri untuk jadi hamba yang berkenan dengan Tuhan. Karena saya ini prinsip gini, Tuhan akan lihat saya 24 jam gak berhenti. Jadi saya nggak bisa saudara lengah. Jadi saya paksakan diri untuk terus berjaga-jaga, walaupun kadang-kadang kepleset juga. Namanya juga manusia, kadang-kadang mentok juga sudah marah. Tapi ketika saya sadar saya marah, saya bereskan. Cepat saya bereskan. Dan belajar merayu Tuhan lagi saudara. Loh Tuhan tuh yang bondoan loh saudara, serius. Ya makanya bergaul biar tahu. Tuhan juga ngambek kan loh. Kalau kita lakukan sesuatu yang dia nggak suka, dia ngambek saudara. Dan untuk
mencairkan hati Tuhan itu, saudara, perlu ngerti trik-triknya merayu dia. Salah satunya apa, saudara? Penyembahan. Yang kedua apa? Lakukan kehambaan yang sampai kita ini punya inisiatif. Apa yang bikin Tuhan suka ya? Inisiatif, saudara. Bikin sesuatu yang sampai ketika dia lihat noleh, dia nangis. Dan dia katakan, sudah, aku ngerti. Pernah nggak, saudara? Sampai langkahmu dihentikan Tuhan, stop. Sudah, aku paham yang di hatimu. Keintiman harus sampai hati ke hati dengan Tuhan. Karena kita ini mempelainya loh, saudara. Jangan nggak pernah siap jadi mempelai Tuhan loh. Jangan sampai kok ujungnya kok nggak pernah bergaul, bahkan kok nggak ngerti jadi mempelainya seperti apa. Saudara, jadi saya bilang sama suami saya, saya bilang sama dia, saya ini bersyukur loh menikah dengan suami yang begitu ajaib dan luar biasa. Kenapa? Karena suami saya cuma, kalau nggak ada dirimu Pak, nggak ada aku mengalami Tuhan dengan sampai geloranya. Loh, saya ini kalau dihampiri Tuhan ya, dimana Tuhan tuh lagi bermasmur di hati saya nangis. Suami saya di sebelah tuh kerasa loh. Dia tuh nggak ada apa-apa, tiba-tiba nangis juga. Sampai dia bangunin saya, kamu ada apa? Dia bangun, lihat saya nangis, dia juga, loh kenapa menangis? Saya bilang gitu. Udah ya Papi, tidurlah dengan tenang, jangan mengganggu keintimanku dengan kekasihku. Saudara. Dan selalu besok paginya dia tuh seperti on fire, seperti apa ya, kayak orang tuh lepas. Efek samping. Saudara terkasih, makanya ya kalau seperti Bu ini tuh kan luar biasa, powerful pengurapannya. Satu kali beliau tuh habis tidur di mana, nggak nginep, ya. Saya bilang gini, saya mau di kamar Bu lah, mau tidur situ. Tapi saya ini tiba-tiba kok ingat si Jamie, jangan saya, kasihan. Jim, itu Bu ini udah nggak tidur sana, nggak nginep. Beliau pulang, kamu tidurin kamarnya. Yes, gitu saudara. Dia bawa istrinya, dia bawa nih, ayo tidur tempat Bu Panglima. Besok saya tanya, gimana Nyo? Beda nih kalau habis ditidurin siapa. Ya kita bukan mengkultuskan manusia, tapi urapan itu kita nggak bisa pungkiri. Serius. Makanya firman Tuhan bilang, kamu bergaul dengan siapa, kamu akan terinkarnasi seperti siapa. Makanya bergaul jangan sembarangan. Saudara, bergaul yang namanya hubungan keintiman itu harus kita menjaga. Jangan sembarangan. Kecuali kalau kita lebih kuat dari orang yang kita bergaul, nggak apa-apa. Jadi berkat untuk mengimpartasikan. Kembali lagi saudara, memburu Tuhan. Sejauh ini saudara memburu Tuhan untuk apa? Untuk pergumulan, pertolongan, mujizat, atau karena saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sekali lagi, cara mencintai Tuhan, cari orang yang paling megelin, nyakitin, dan belajar menyentuh, merawat orang-orang yang buat kita luka. Di situ saudara akan mengalami yang namanya cinta sejati dari Tuhan. Pasti ada yang dibarter. Waduh, kalau itu ya bikin tambah sakit hati. Enggak, percayalah tambah sembuh nanti. Nah kalau kau bergaul dengan orang-orang yang fun, yang garam ketemu garam, terang ketemu terang, yo, gak ada efek saudara. Betul nggak? Cari orang-orang yang hambar, tawar, hati dingin, beku. Wah ya saudara ya, sentuh dia dengan kasih, kehambaan. Terus sentuh walaupun saudara disakiti, dilukai. Aku rapopo. Loh, jujur ini semua karena efek samping mertua dan suami yang ajaib saudara. Jadi begini. Ditambah lagi satu kali saya pernah punya anak rohani yang wah pokoknya marah sama. Sudah ya Mami, jangan terus gini. Saya ditendang begini, malah saya berutuh, saya cium kakinya saudara. Wah gemetar langsung ya, benar begitu saya cium kakinya dia gemetar saudara, sampai biru-biru semua badannya. Serius. Saya bilang kamu tidak bisa menghentikan saya mengasihi kecuali nafas saya selesai. Kenapa?
Saya harus mengekspresikan hatinya Tuhan. Karena jiwa itu berharga di mata Tuhan. Apapun brengseknya dia. Tapi kalau Tuhan sudah taruh di hati saya harus kerjakan itu. Memang gak gampang. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah. Semua proses bahkan sampai banyak hal lah saudara. Tapi kalau kau menjadi pribadi yang punya keputusan untuk memberi hatimu tulus di hadapan Tuhan, itu yang akan membuat engkau punya kemudahan. Jadi saudara kasih Tuhan begini, intinya gini, jangan sampai kamu punya satu pun musuh dalam hidupmu. Kita nggak boleh saudara punya satu pun musuh, nggak boleh. Sakit hati, kecewa dengan satu orang pun nggak boleh. Kalau kau ingin ketemu Tuhan, mau nggak saudara? Mau? Mulai sekarang ini nggak ada kecewa, nggak ada sakit hati, apalagi luka batin saudara. Kepaskan semua itu. Kalau hatimu bersih, kamu nggak usah cari Tuhan. Dia akan sering datang menghampiri kita. Serius saudara. Makanya alami. Kita kan paradigma kita Tuhan, kita menghampiri Tuhan terus. Enggak. Kalau kita sudah bergaul dengan dia akan rajin menghampiri kita. Serius. Makanya jadi hamba yang benar-benar rajin mengerjakan apa yang dia mau. Nanti dia akan rajin datang kepada kita. Dia akan akan beli kalau misalkan ada hal yang kayak kita nggak ngerti, dia akan ngomong nanti, ini bukan gini, ini begini loh. Nah kalau gini kan bagus ya. Nah kita ini banyak kayak orang dibimbing ya sama Tuhan tuh kayak di mentoring lah. Ketika nanti ini harusnya bagaimana dan kita nggak ngerti, oh gini ya Tuhan. Makanya bergaul, makanya ngobrol, dalam hal apapun ngobrol sama Tuhan. Nanti terbiasa, bahkan kita ini malah jarang ngobrol, dia yang ngobrol terus saudara. Serius. Mari saudara alami realita dengan Tuhan. Sederhana. Apapun itu, jangan biarkan hati kita ini kotor. Kebasin semua yang kotor. Kalau engkau mau Tuhan di hatimu. Yang kedua, jangan ada musuh. Jangan ada musuh. Jangan ada orang di mana kamu kecewa dengan dia. Enggak usah. Jangan ada kecewa. Apa itu gampang? Enggak gampang. Tapi ketika kau punya keputusan melatih diri, sebagian kau dilukai, tapi kau punya keputusan, saya nggak mau ada noda, saya nggak mau ada goresan. Karena apa? Kalau saya tergores nanti Tuhan meninggalkan saya nggak mau, saya nggak mau. Itu keputusan sih saudara. Yang ketiga, nikmati kehambaan. Dimanapun kau pergi, dimanapun kau ada, dimanapun kau melayani. Jangan merasa, soalnya kau sudah gini, sudah jangan. Jadi hamba saja. Makanya kalau di sini saya satu paket, saya bilang, siap Bu. Saya nggak bilang, Bu ya tolong bawa enggak. Cuma sama anak saya tadi. Karena saya merasa kok nggak sehat ya. Suara saya tiap hari teriak-teriak. Tuhan ini sudah mau, ini yang dulu Tuhan sudah mau habis, sudah percaya saja. Makanya saya nggak berani komplain sama ibu komandan ini saudara. Jadi kalau sebentar lagi ini kan dia komandan saya tuh saudara. Jadi makanya anak saya bilang ini, pokoknya mami kalau sudah di AENT harus satu paket. Ya wis sembarang. Tapi saya nikmati. Jujur tadi berangkat ini suara saya, aduh Tuhan tolong. Sampai saya ini menghemat-hemat bicara saudara. Besok coba ngomong aja nanti ya saudara. Ya, tapi saudara awal agak berat tapi berjalan. Ketika tadi kita nyembah, ku tinggikan engkau Tuhan, dia hadir saudara. Dia hadir dan dia cuma senyum. Saudara, biasanya kalau kita nih bosip kan, wah pokoknya Pak Saro dulu ya, Bu ya, Pak Saro dulu, wah deklarasi apa-apa. Tapi bilang, bisa basa-basi langsung aja. Nah buat orang yang nggak ngerti, kok ngomong gini adem ayem. Saudara tahu nggak, kalau tiba-tiba begitu masuk sudah lagunya itu sudah bicara tentang keintiman, itu ada perkenanan namanya. Harus nangkap, jangan lola. Kalau tiba-tiba tadi pujian pertama masih ingat ya? Apa ya? Apa tadi pujian pertama? Itu gini loh. Itu tandanya dia
lagi memberikan perkenanan sama kita, dan dia mau kita tuh intim sama dia. Jadi itu kan, udah nggak usah basa-basi, langsung aja. Gitu toh Tuhan. Iya udah langsung aja. Aku di sini kok, aku di sini. Nah, saudara terkasih, mari kita menangkap. Ya, menangkap. Kalau pujian itu tentang pengakuan, tentang kemuliaan Yesus, ayo bangkitkan rohmu yang mati itu, bangkitkan semua yang terpuruk, hidupkan, bangkitkan dari kematian apapun, bangkitkan. Ya. Tapi kalau ini tadi rada berat Bu, apa nggak tahu kenapa ya, Tuhan ini berat ini udah diurapi belum ini Tuhan, berat. Tapi Tuhan, tidak apa-apa, aku di sini. Saudara terkasih, kalau Tuhan itu sudah hadir, ya, selalu lagu-lagunya tuh beda, selalu mengarah-arahnya tuh selalu pada keintiman, kemenangan, perkenanan, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, mari semakin hari, semakin kita ini mengubah mindset kita bahwa saya ini harus next level, nggak boleh kekanak-kanakan terus, nggak boleh motivasinya cuma daging. Ayo, aku mau lebih lagi, yang bergaul kali dengan Tuhan, ngalamin Tuhan secara pribadi, bahkan bagaimana yang membuat Tuhan senantiasa ngobrol di hatiku, tinggal di hatiku. Saudara, letakkan semua apapun yang menjadi penghalang-penghalang engkau dengan Tuhan. Itu keputusan kok saudara, benar-benar keputusan. Ketika aku hidupkan terus keputusanmu, kok ingat terus saya harus punya keputusan ini. Walaupun nanti kau jatuh bangun, nggak apa-apa, bangkit lagi, 100 kali jatuh, bangkit lagi. Bahkan sampai iblis itu cerah lihat kita, sampai dia bilang gini, udah nggak usah ganggu dia, percuma, nanti dia bangkit lagi. Saudara, mari jadilah seperti wanita ini yang memburu Tuhan luar biasa, yang menjadi hasrat hatinya cuma apa? Kakinya Tuhan. Ingat, kelihatannya kaki, tapi di sini saraf-saraf yang menuju ke atas juga sentralnya di kaki, saudara. Artinya gini, ketika kau berjalan dalam perkenan Tuhan, maka seluruh kehidupanmu akan dierangi oleh Tuhan. Saudara, yang kedua, kaki itu tempat yang terendah. Tuhan suka dengan orang-orang yang mau di tempat yang terendah. Tuhan paling suka dengan orang-orang yang suka mencintai kehambaan. Itu kesukaan Dia. Dan kaki bicara jejak Tuhan. Kita selalu ada berjalan dengan jejaknya. Kita nggak akan keluar dari jejaknya Tuhan. Berarti apa? Kita selalu ada dalam covenant-nya. Kita ada dalam tiang api, tiang awan. Karena apa? Kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Kita nggak keluar dari jalur kakinya Tuhan. Dan di kaki Tuhan itu bicara otoritas. Di mana tempat kau injak, itu ada otoritas, ada kuasa Tuhan. Kami kalau perjamuan kudus begitu saudara. Begitu kami oleskan ke kaki, saya bilang, di mana kami injak kaki, ada pengaruh yang luar biasa, ada otoritas, ada hadirat Tuhan. Makanya saudara, kaki ini juga nggak boleh diremehkan. Perjalananmu kemana kamu melangkah, harus perhatikan langkah kakimu ini. Biasakan dia berjalan seirama dengan Tuhan, sehingga kemanapun kamu pergi pasti mendapatkan hadirat Tuhan. Bahkan ke WC pun masak. Di saudara, hari Minggu kemarin saya tuh ke kamar mandi cuma mau benahin baju, saudara. Yang di sebelah saya nggak tahu itu cuma atau siapa, saya nggak ngerti. Tiba-tiba nangis di sebelah. Nah saya kan nggak mikir apa-apa, saudara. Begitu saya keluar, dia keluar, dia bilang, loh ibu tuh ternyata pantas saya ini, pantas saya sampai nggak tahan. Apanya nggak tahan? Saya bilang, saya nggak buang kotoran kok, saya bilang gitu. Nggak tahan apanya, saya bilang. Langsung dia peluk saya. Loh, saya ini tadi itu cuma ngobrol gini loh, Tuhan, nanti Tuhan tuh mau bicara apa? Saya ngobrol sama Tuhan, ternyata ngefek ke sebelah, saudara. Akhirnya dia peluk saya agak lama, saya bilang, sudah ya Bu, saya ini jujur ya, kalau gitu juga saya takut seperti dikultuskan, ngeri saudara. Kadang-kadang jebakan iblis loh saudara, ya jebakan iblis loh. Sepertinya diagungkan dia, itu kadang-kadang ngeri, itu kalau kita terhanyut, wah, habis. Itu namanya menjamah kekudusan Tuhan. Jadi kalau saudara diagung-agungkan manusia, jangan mau.
Ngeri itu namanya menjamah kekudusan Tuhan. Jangan cari pengakuan manusia. Begitu dipeluk saya cuma gini, Tuhan, jamin hamba-Mu, biar dia merasakan yang daripadamu saja Tuhan. Jamin. Siapapun yang saya peluk bahkan memeluk saya selalu doa. Tudungi saya Tuhan, jamin. Supaya apa? Tidak ada sesuatu yang dicuri sama iblis. Jadi saudara terkasih, sekali lagi, mari carilah pemburu-pemburu Tuhan di akhir zaman. Karena nanti 2023 itu benar-benar orang yang punya bobot Tuhan akan bangkit, akan naik, bahkan akan mengalami promosi-promosi Tuhan. Tapi orang yang tidak ada bobot akan bergeletakan. Mari saudara putuskan mulai sekarang memburu Tuhan dengan serius. Jangan main-main, jangan anggap wah ini waktu biasa-biasa. Enggak ada yang biasa-biasa saudara. Tuhan lagi menantikan orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan sedang persiapkan dia untuk naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan percayakan kemuliaan demi kemuliaan. Saudara, ini saudara boleh pegang ya. Orang yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, kalau dia memburu Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh sampai dia menjadikan Tuhan terutama dalam hidupnya. Yang tadi bukan apa-apa, tiba-tiba Tuhan bawa dia naik. Yang tadi bukan siapa-siapa, tiba-tiba Tuhan bawa dia dalam promosi Tuhan. Karena apa? Hatinya melekat dengan Tuhan. Tapi kalau kau bermain-main dengan Tuhan, maaf, ketika kau ditampil, kau tidak punya bobot, kau terjatuh. Sebab itu hari-hari ini bangun hubunganmu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, buka Alkitab. Jangan pakai handphone terus. Kalau sudah di rumah sudah buka Alkitab. Ini perjanjian loh. Semakin kau bergaul dengan firman Tuhan, semakin kau punya banyak perjanjian dengan Tuhan. Itu akan diwariskan dalam keturunan demi keturunanmu. Saudara, mari hidupkan firman di dalam hidup kita. Maka kemanapun kita pergi, pasti berdampak. Tidak mungkin tidak berdampak. Amin. Yuk kita siapkan hati untuk masuk dalam kehidupan. Saudara siap mengalami Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu kau datang menghampiri aku. Tuhan, aku perlu Engkau. Kiara baras Kiara batakara baras Kura bayarasi. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku.